soal, yaitu membuat data siswa serta membuat tabel frekuensi berdasarkan data tersebut. Oke, pertama kita membuat tabel data siswa, yaitu kita buat sebarannya terlebih dahulu dengan cara sama dengan round between. Kita masukkan nilai terendah, kemudian titik koma, setelah itu nilai tertinggi, kemudian ditutup dengan kurung. Nah, setelah itu kita tarik ke arah kanan sampai pada kolom A, yaitu sebanyak 10, kemudian kita tarik ke bawah sebanyak 2, jadi ada 3 garis. Kemudian kita seleksi semua tabelnya, kemudian kita copy, terus ditaruh di pojok bagian kiri atas dan values. Oke, setelah itu kita taruh kursornya di luar tabel, kita klik sebanyak 2 kali supaya batas-batas yang ada di tabel itu bisa hilang. Kemudian kita rapikan tabelnya, terus kita kasih tabel pakai all border. Setelah itu selanjutnya kita cari count, yaitu jumlah seluruh siswa yang ada di tabel, yaitu caranya dengan ketik sama dengan, terus cari count, kemudian range-nya atau tabelnya itu di blok semua, kemudian tutup enter. Kemudian selanjutnya kita cari max, yaitu sama dengan, kemudian max, kemudian range-nya di seleksi semua, kurung tutup, dan kita enter. Oke, selanjutnya yaitu cari min, dengan klik sama dengan min, kemudian range-nya diseleksi lagi, kemudian kurung tutup, enter. Nah, bisa kita ketahui bersama bahwa max dan min sudah sesuai dengan yang kita buat tadi di awal. Kemudian kita cari range, yaitu caranya dengan max kurangi min, kemudian K kelas, yaitu sama dengan 1 plus 3,3 dikali log kali n nya yaitu dari jumlah data dari count, kemudian kita kurang tutup enter. Nah, itu jumlah kelasnya ada 6. Kemudian panjang kelas, yaitu rumusnya sama dengan, kita klik range, kemudian dibagi dengan K kelas, ya hasilnya 3,99. Kalau dibulatkan berarti menjadi 4. Oke, langkah selanjutnya yaitu kita cari interval nilai. Yang pertama yang kita lakukan yaitu membuat batas bawahnya terlebih dahulu, yaitu mulai dari nilai yang terkecil, kemudian kita hitung sesuai dengan panjang kelasnya. Yang awalnya 63, kita hitung panjang kelasnya ada 4, berarti 63, 64, 65, 66, dan seterusnya. Kemudian kita cari frekuensi. Kita blok dulu dari atas sampai bawah di kolom frekuensi, kemudian taruh kursor di bagian paling atas, baru dimasukkan rumus sama dengan frekuensi, kemudian datanya diseleksi semua, range-nya, kemudian titik koma di batas atas yang
semua di blok, kemudian kurung tutup, enter. Nah, baru nilainya bisa keluar semua. Kemudian kita jumlah semua frekuensi yang ada dengan cara klik sama dengan sum, dan kita seleksi semua frekuensi, kurung tutup, enter. Selanjutnya kita mencari FA. Nah, berhubung FA-nya ini lupa ke video, langsung saja kita cari FKB, frekuensi bawah. Nah, FA itu kebalikannya, FKA itu kebalikannya dari FKB. Kalau FKA dari atas, FKB dari bawah mulainya. Nanti dimulai dari bawah 7, kemudian ditambah dengan frekuensi sebelumnya. Oke, caranya sama sampai ke atas ya. Sekarang kita cari frekuensi relatif, yaitu dengan cara klik sama dengan, kemudian frekuensi yang paling awal kita klik, kemudian kita bagi dengan jumlah frekuensi, kemudian pada tanda E setelah bagi kita apit dengan tanda dolar ya. Nah, sudah muncul hasilnya, kita ubah menjadi persen, kemudian kita jumlah frekuensi relatifnya sama seperti tadi dengan cara sum, dan kita blok semua ya. Kalau hasilnya sudah 100% berarti sudah benar. Klik sama dengan batas bawah ditambah batas atas, kemudian dibagi 2 ya, sudah. Terus bisa kita tarik ke bawah langsung ya, sudah keluar ya nilainya. Selanjutnya kita cari FNT, yaitu frekuensi dikali dengan nilai tengah. Langsung saja kita kalikan frekuensinya dengan nilai tengah yang sudah kita cari tadi ya, nilai tengah, kemudian kita enter, terus kita tarik sampai bawah, secara otomatis nilainya akan keluar sendiri. Kemudian kita sum FNT nya, kita jumlah itu ya, kita blok, terus di enter. Selanjutnya kita mencari nilai rata-rata dan nilai tengah. Kita cari meannya terlebih dahulu. Oke, kita ketik mean. Rumusnya yaitu sama dengan sigma FNT, yaitu jumlah dari FNT dibagi dengan sigma frekuensi, jumlah dari frekuensi. Selanjutnya kita cari median. Nah, sebelum kita cari median, kita terlebih dahulu harus mencari kelas BB, I setengah N, FK sama FI. Nah, kita cari setengah N-nya terlebih dahulu. Nah, setengah N itu dari jumlah setengah dari jumlah siswa. Nah, langsung saja kita kalikan, N-nya itu berarti jumlah siswa itu ya. Oke, sudah keluar ada 16,5. Kemudian kita cari I atau panjang kelas.
Nah, itu sama dengan yang kita cari tadi. Langsung saja. Kemudian kita desimalkan menjadi 4. Oke. Selanjutnya kita cari kelas, yaitu dari 16 itu ternyata letak batas bawah dan batas atasnya itu ada di 75 sampai 78. Kemudian BB-nya yaitu kelas yang awal 75 tadi dikurangi dengan 0,5. Oke. 0,5 kita enter. Oke, sudah keluar. Sekarang kita cari FK. FK-nya yaitu ada 16 di atasnya setengah N tadi yang ada di FKA. Kemudian FI kita cari yaitu 7 yang sejajar dengan setengah N tapi dia di bagian frekuensi. Oke, langsung kita masuk ke median. Cari mediannya itu klik sama dengan kemudian BB ditambah I dikali dengan setengah N, kemudian dikurangi FK dan dibagi dengan FI. Nah, jangan lupa kurungnya ditutup, kita enter. Nah, sudah keluar mediannya. Oke, saya rapikan terlebih dahulu ya. Kita mencari persentase siswa yang mendapat nilai di bawah KKM yaitu 75. Kita mencari banyaknya siswa yang mendapat nilai di bawah KKM dulu dengan cara klik sama dengan countif, kemudian kita blok semua datanya, range-nya, kemudian titik koma, titik 2, kita kriterianya berarti di bawah 75, titik 2, kemudian tanda kurang dari 75, kemudian petik 2 lagi, jangan lupa kurung tutup, kita enter. Nah, sudah keluar. Kemudian baru kita cari persentase siswa yang mendapat nilai di bawah KKM, yaitu dengan cara klik sama dengan kemudian banyaknya siswa yang mendapat nilai di bawah KKM kita klik dibagi dengan jumlah siswanya. Nah, sudah muncul, kita ganti dengan persen ya. Selanjutnya yaitu kita mencari Q3 yang menjadi nilai batas kelulusan serta persentase siswa yang mendapatkan nilai tersebut. Kita cari Q3-nya terlebih dahulu. Oke. Nah, sebelum kita mencari Q3 seperti biasa dari tadi kita mencari kelas terlebih dahulu. Ada kelas, ada BB, ada I, ada I per 4N, dan FK, dan FI. Kita cari I per 4N nya dulu, berhubung Q3 nya ini 3 berarti ini adalah 3 per 4N, N dari jumlah ini, dari jumlah frekuensi. Oke, sudah keluar hasilnya. Kemudian kita cari
cari kelas. Itu kelasnya berada di batas 79 sampai 82 ya guys. Kemudian batas bawahnya 79 dikurangi 0,5. Oke, sudah. Kemudian I-nya sama dengan yang tadi, panjangnya. Nah, kemudian kita cari FK-nya sekarang. Itu sama dengan ya di 23 ya ternyata. Kemudian FI-nya kita cari sama dengan FI-nya kita cari ada di 4. Oke. Kemudian baru kita cari Q3-nya dengan cara ya sama dengan batas bawah ditambah dengan I dikali I per 4N, kemudian kita kurangi dengan FK, ruang tutup, dan dibagi dengan FI. Nah, sudah keluar Q3-nya yaitu 80,2467. Kita bulatkan menjadi 80, berarti batas kelulusannya yaitu 80. Selanjutnya kita cari banyak siswa yang mendapat nilai tersebut, yaitu dengan cara sama dengan countif. Kita blok semua range-nya, kemudian kita masukkan kriteria. Nah, jangan lupa dikasih tanda petik 2 terlebih dahulu. Kemudian kriterianya yang lebih dari 80 ya, lebih dari 80 tadi Q3-nya. Petik 2 lagi, jangan lupa kurung tutup, kita enter. Oke, sudah ada sebanyak 10 siswa. Selanjutnya yaitu persentase, kita klik sama dengan, kemudian banyak siswanya kita klik dibagi dengan jumlah siswa. Ya, sudah muncul ada 0,3 dan kita ubah menjadi bentuk persen jadi 30, ada 30% siswa. Oke, selanjutnya kita buat grafik histogram. Kita buat tabelnya terlebih dahulu yaitu tabel X dan Y. Untuk X yang pertama yaitu sama dengan batas bawah dikurangi 0,5 untuk kolom yang pertama, baris yang pertama. Untuk baris yang kedua yaitu sama dengan batas atasnya kita tambah dengan 0,5. Oke, sudah. Kemudian dari baris kedua ya, dari baris kedua kita tarik ke bawah, jangan dari baris yang pertama ya. Udah, kita cari yang Y. Nah, Y-nya itu kita mulai dari 0, kemudian yang seterusnya kita samakan dengan frekuensinya ya, yaitu mulai ada
7, 3, 6, dan seterusnya. Oke, terakhir 2 ya. Udah. Kemudian saya kasih tabelnya terlebih dahulu, border. Kemudian kita blok yang nilainya saja dan kita pilih kolom. Ya, sudah bisa kita lihat semua. Ini tinggal pilih sesuai dengan selera masing-masing. Kemudian kita select data, kemudian add. Nah, yang series name itu kita isi dengan data X. Oke. Yang series values-nya kita isi dengan data Y. Oke. Sudah, kita oke. Kemudian yang seriesnya itu kita remove dan klik edit. Kita isi dengan data X, kemudian oke. Setelah itu sudah, kita klik oke. Nah, dan yang itu kita hapus saja. Dan yang di atas itu kita bisa ganti dengan judul yang kita mau. Itu grafik histogram, bisa kita ganti tadi. Udah, klik 2 kali format series, kemudian grade width-nya kita nolkan. Nah, jadi seperti itu tab grafiknya. Oke, kita taruh di bawahnya tabel. Selanjutnya kita mau menganalisis data menggunakan SPSS. Terlebih dahulu kita siapkan datanya secara bentuk vertikal agar memudahkan menganalisis data di SPSS. Ya, kita ubah bentuk datanya terlebih dahulu. Nah, kita ubah dari atas ke bawah saja menjadi satu garis, bukan kolom. Oke. Sudah semua, sudah ada 33, kita blok semua. Kemudian kita copy, kita masukkan ke SPSS-nya. Oke. Nah, kemudian kita paste. Kemudian kita pilih menu variable views, kita ubah namanya ini, name-nya menjadi nilai PAI. Kemudian desimalnya kita ubah menjadi 0. Udah. Kemudian kita ke analisis, kita deskripsi tabel frekuensi, kemudian kita centangi semua itu. Kuartil ya, oke, bisa kita lihat bersama. Continue, kemudian datanya sudah keluar. Kemudian kita pilih grafik, kita pilih line. Nah, oke. Titelnya line 1 give ya, terus oke. Sudah keluar, tinggal kita scroll ke bawah. Nah, bisa kita lihat
Ini adalah hasil analisis data menggunakan SPSS. Nah, dan ini ada grafik OGIF-nya yang berhasil kita analisis dari SPSS. Kemudian kita copy, terus kita taruh di Excel kita, di lembar kerja yang sudah kita kerjakan tadi. Grafik OGIF. Yang kita buat tadi adalah grafik OGIF positif ya. Kita langsung copy saja di sini. Ya. Kemudian kita sesuaikan. Oke. Nah, bisa kita lihat bersama, inilah hasilnya.